Mindset sehat untuk jiwa yang kuat. Webinar persembahan Meaningful Ways didukung sepenuhnya oleh Meaningful Support Program. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Hari Firmansyah dipersilakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan pagi hari ini betul-betul di dalam kondisi yang lapang, kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman untuk belajar. Pun kalau misalkan ada sedikit kekurangan, ada sedikit kehilangan, mudah-mudahan itu digantikan sama Allah dengan kekuatan yang luar biasa untuk kita menjalani hari-hari kita makin lama makin siap. Insya Allah. Saya Arif Firmansyah dari Bandung, menyapa Anda dari seluruh Indonesia dan juga, wah kalau Kang Reza, love-nya bisa biru kayak gitu ya. Udah Persib banget. Menyapa Anda untuk Anda yang ada di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat semuanya ini, Masya Allah, zaman sekarang ya. Pagi-pagi udah bisa streaming gitu. Dan bisa dialog seperti ini. Insya Allah ini jadi dialog ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir, boleh kembali lagi di-sharingkan supaya banyak orang yang bisa ikut pagi hari ini. Pagi hari ini sifatnya bukan cuma kajian satu arah, tapi mudah-mudahan ini menjadi pembuka kita untuk mentraining diri kita. Goals-nya apa? Skillful, ya. Goals-nya adalah skillful. Kita jadi makin punya keahlian untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dalam kehidupan. Dan pagi hari ini, teman-teman semuanya, kita akan berbicara tentang satu hal yang penting banget. Penting nggaknya nanti kita setujui bersama, ya. So, hari ini kita akan berbicara tentang mindset yang sehat untuk jiwa yang kuat. Teman-teman semuanya, H-14 Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan, Allah sampaikan kita ke Syawal, Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahkan umur kita semuanya. Insya Allah. Tapi umur kalau misalkan tidak disertai dengan jiwa yang kuat, lemah jiwanya, gampang menyerah, maka umur itu hanya terasa panjang karena umur itu merasa menjadi waktu yang media yang menyiksa orang-orang yang lemah, orang-orang yang kemudian mudah patah, mudah putus asa. Gimana caranya kita memiliki jiwa yang kuat? Salah satunya adalah milikilah mindset yang sehat. Teman-teman semuanya, pernahkah Anda ngalamin ini? Ya, selalu ya kalau Kang Hari ngebuka tuh kayak begini ya. Pernah nggak ngalamin ini? Teman-teman nanti di chat tolong sampaikan. Iya pernah atau nggak pernah. Atau kayaknya itu mau orang lain. Kang Hari saya emang enggak ya. Kita lihat dulu chatnya. Oke. Soalnya kalau ini tuh, wah Kang Reza kalau meaningful itu yang ngebutnya luar biasa tuh ya. Kalau ditanya itu. Iya belum, belum. Mas Sugeng. Belum, Mas Wahyu. Wah udah ngebut aja ya. Baik. Teman-teman, pernahkah Anda ngalamin ini? Menunda pekerjaan rumah, nunda-nunda studi, atau ada tugas kerja dari kantor sampai mendekati tenggat waktu. Pernah? Iya, 6 pertanyaan, 7, 8, oke, 11, 13, cepet banget itu jawabannya. Oke, apa katanya? Pernah, sering, kan? Kak Serafina, semuanya pernah. Heeh. Oke, baik. Oke, yang kedua, teman-teman semuanya. Malu, pernahkah Anda ngalamin ini? Malu berbicara di rapat, dan sering banget kemudian menghindari peluang karena ngerasa kurang mampu dari waktu, kurang mampu dari skill, kurang mampu dari eh, support, kurang mampu aja lah. Malu berbicara di rapat dan menghindari peluang karena merasa kurang mampu. Ada aku apa tuh? Pernah sering. Pernah kan? Kok nggak terus, kok pernah terus-terusan ya? Baru dua, baru dua. Belum tentu. Ya yang ketiga. Bisa jadi yang ketiga juga pernah ya. Kita lihat yang ketiga apaan?
Sering nyalahin keadaan, sering nyalahin atasan, sering nyalahin keluarga ketika hidup tidak berjalan semestinya. Oke. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, 4 penjawab, 5, 6, 7. Alhamdulillah, enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak pernah menyalahkan. Alhamdulillah tidak. Kalau ini mah tergantung apa dia, Mbak I. Oke, pernah kan? Aduh, dulu ngebut banget. Tapi sekarang sih udah nggak nyalain lagi. Udah insyaf, Alhamdulillah. Lumayan sering. Nggak pernah sih Kang, cuma kesel aja sama suami kalau cuek sama kerjaan rumah itu nyalain berarti ya. Oke, nggak pernah, cuma sering aja kesel sama pasangan. Oke, enggan ganti pekerjaan, enggan memulai usaha, enggan bersuara karena takut rugi. Pernah nggak? Takut rugi itu kayak gini. Ah, nanti kalau misalkan saya berpendapat, saya dilihat sama orang malah jadi kurang A, kurang B, kurang C, salah ini, salah itu. Ya, nggak mau ganti kerjaan, udahlah kerjaan saya mah ini aja, nggak apa-apa, rungkat juga. Males lagi lah mulai usaha lagi dari nol, kayaknya nggak banget deh. Pernah ngalamin? 16 jawaban, kita lihat. Sudah nggak, oke, Alhamdulillah. Sudah, waduh, 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 waduh. Nggak mau ganti kerja lagi, Alhamdulillah. Sering, akhirnya diam aja. Pernah, Insya Allah nggak, Alhamdulillah nggak berani nyoba, cakep. Nyobain terus, tapi nggak pernah diselesain, pernah? Nyobain terus tapi nggak pernah diselesain, nggak sih, cari kenyamanan kan. Oke, yang kelima, iri dengan rezeki orang lain atau susah untuk ngasih atau susah atau enggan untuk berkolaborasi. Pernah nggak? Duh, itu kalau udah ngelihat di web itu ya, masya Allah, orang-orang kok udah ke sana, udah ke sini, aku kok masih di sini-sini aja gitu ya. Oke, udah enggak Kang Reza. Masya Allah. Alhamdulillah enggak ini mah. Enggak pernah Kang, Alhamdulillah malah memotivasi. Masya Allah. Tidak, Alhamdulillah bersyukur selalu apa adanya. Oke, iri kalau orang bisa ngelakuin apa yang aku idamkan Kang. Oke, berusaha tidak iri. Cuma iri sama orang yang sedekahnya jor-joran. Masya Allah, itu maksud iri yang diizinkan ya. Teman-teman, mengulang-ulang skenario buruk di kepala. Jadinya sulit tidur dan susah memutuskan. Pernah nggak? Ngulang-ulang skenario buruk, jadi cuma persepsi aja sebetulnya. Yes, Kak. Oke, Srianti Cirebon. Pernah sering Kak Indra Mahmud, Kak Weni, Kak Emma lagi di fase itu Kak, ngulang-ulang skenario buruk. Alhamdulillah ya, kita ketemu di sini, mudah-mudahan jadi jalur awal untuk kita belajar terus dan kemudian belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Terakhir, 7, mengorbankan tidur, mengorbankan olahraga, atau ubah mengorbankan enggan untuk quality time demi kerja yang terus-menerus. Ada? Zaman single Kang, sekarang udah kebanyakan lagi dipikir. Mengorbankan tidur atau olahraga dan quality time untuk kerja yang terus-menerus. Mohon maaf ya, typo-typo dikit. Oke, sering. Nomor 7 pernah, karena nomor 1 penyebabnya. Keren banget ini Kak Serafina ya. Iya, zaman masih kerja Kang. Pernah. Oke, teman-teman. Ini yang 7 ini ada hubungannya nggak ya dengan mindset ya? Kita lihat satu-satu ya. Oke. Relate, relate. Yes. Adakah hubungannya yang 7 ini dengan mindset? Let's check this one out. Satu yang tadi tuh, nunda kerjaan rumah, nunda studi, atau tugas kerja sampai mendekati tenggat. Akang, punten aku telat masuk. Ya, nggak apa-apa. Selain awal belum di screenshot, sok atuh screenshot dulu. Tah, ya. Duh, ini udah mulai haredang nih, guys. Ya, semua. Oke. Udah ya, di screenshot ya. Oke, teman-teman. Apakah yang 1 sampai 7 tadi itu ada hubungannya dengan mindset? Oke, ada hubungannya nggak ya dengan mindset ya? Ada ya.
Ini pemandangan harian, sabar Ibu, sabar Kakak. Ini bukan iklan ini ya, bukan iklan setrikaan ya, bukan. Teman-teman semuanya, nunda kerjaan rumah, nunda studi, nunda belajar, nunda tugas kerja sampai mendekati tenggat. Saya nunda studi tuh. Baru S2 di usia yang udah nggak muda lagi, sedap, nggak muda lagi. Teman-teman semuanya sampai tugas kerja itu tungguin sampai tenggat baru dikerjain. Apakah ada hubungannya dengan mindset? Yes. Hubungannya apa? Perfectionism. Takut gagal sehingga berpikir kalau nggak sempurna lebih baik tidak mulai. Atau nanti kalau ada alat baru kita mulai. Kalau sudah ada kendaraan baru aku mau coba. Kalau laptopnya baru sesuai dengan spek yang dibutuhkan nanti aku mau. Kalau misalkan sudah ada blender, sudah ada apa tuh namanya mixer, sudah ada kulkas yang cukup besar, sudah ada oven, baru deh kita mulai. Akhirnya nggak mulai-mulai, ya, nggak mulai-mulai. So, Kak Lenti jangan khawatir, slide yang barusan ini kita bahas sekarang satu-satu ya. Oke, saya mah tipe orang yang nggak bisa nunda, tapi ujungnya marah-marah juga karena capek harus selesaiin pekerjaan rumah semuanya, nggak bisa nunda tapi nggak bisa ngedelegasiin. Aduh, stres itu ya teman-teman, apalagi kalau nunda-nunda terus nggak didelegasiin. Nah, serius, terus gimana dong mindset yang sehat untuk ngadepin ini? Mindset yang ngebantu adalah growth mindset, tambah kita harus yakin kepada actionnya, mulai dari langkah kecil yang harus diperbaiki. Karena nunggu dulu sesuatu. Ini harus sempurna. Sehingga kalau kayaknya hasilnya nggak sempurna, udah aja lah, di skip lah. Yang kecil, yang sedikit-sedikit aja, yang udah-udah aja, yang udah aku lakuin. Karena aku yakin bisa sempurna. Nggak pernah kemudian nyobain sesuatu yang baru. Nunda-nunda terus untuk nyobain. Kenapa? Ada action bias di sini. Bias. Ya, oke. Baik. Sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua nih, malu berbicara di rapat, sehingga sering menghindari peluang karena merasa kurang mampu, atau malu menghindari peluang karena merasa kurang mampu. Apakah ada hubungannya dengan mindset? Ternyata ada, teman-teman semuanya. Ada. Apa itu? Ini tuh tentang rasa nggak percaya diri. Bener kalau tadi tulisannya, kalau kemudian Anda ikut ikut di chat ya, minder, bener. Minder ini apakah ada hubungannya dengan mindset? Jelas, teman-teman semuanya. Hubungannya adalah fixed mindset dan perbandingan sosial. Orang lain lebih baik dibanding saya. Udahlah, orang lain aja, nggak usah saya. Nggak ada orang-orang yang lebih worth it kayaknya, lebih worthy untuk berbicara. Ada orang-orang yang lebih pandai kemudian untuk menyimpulkan sesuatu. Saya mah nggak usah. Ini fixed mindset. Aku mah introvert, udah introvert mah ya introvert aja. Nauzubillahimindzalik. Ya, tuh kan. Saya orang thinking introvert, baru sadar berasa apa-apa harus perfect. Oke. Oh, iya. Kalau aku mah malah malu-maluin, suka kepo sama materi. Bagus. Teman-teman semuanya, namun harus memberikan kesempatan kepada orang lain yang juga kepo dari sudut pandangnya. Sehingga kita nggak ngambil alih dari materi, nggak ambil alih dari sesi tersebut ya. Teman-teman, mindset yang ngebantu apa? Fokus pada proses. Teman-teman semuanya, effort itu harus lebih gede dibanding identitas. Bandingkan diri kita dengan diri yang kemarin. Apakah kita ini lebih bagus? Apakah kita sama? Ataukah kita lebih jelek dibanding yang kemarin? Udah, fokusnya kepada diri sendiri. Teman-teman semuanya, effort itu harus lebih gede dibanding identitas. Misalkan kayak gini, effort lebih tinggi dibanding identitas itu kayak gini. Aku staff, maka effortnya harus lebih gede dibanding sekedar seorang staff. Mencoba hal-hal yang baru. Nih, cobain. Coba lagi, coba lagi. Aku mah ibu rumah tangga. Terus ibu rumah tangga kenapa? Effortnya perlu lebih gede dibanding orang yang ngasih identitas ibu rumah tangga itu nggak ngapa-ngapain. Coba satu hal, coba dua hal, coba tiga hal kepada pendidikan anak-anak kok coba-coba ya.
Boleh coba-coba nyari yang paling pas. Nyari sesuatu yang jauh lebih cepat untuk bisa dikerjakan, nyari sesuatu hobi yang bisa Anda sambi ketika Anda bekerja. Teman-teman semuanya sering banget ibu rumah tangga ngikutin identitas dengan apa yang diberikan oleh orang lain sampai buat konten aja nggak boleh, perlu diturunkan ya. Nauzubillah. Teman-teman semuanya, effort kita perlu lebih gede dibanding identitas yang kita berikan. Atau kalau identitasnya sudah gede, effortnya juga harus diperbesar. Saya adalah jembatan yang menghubungkan antara potensi dengan aktualisasi. Itu identitasnya udah gede tuh. Saya adalah jembatan pendidikan Madrasatul Ula buat anak-anak saya. Identitasnya udah gede, tapi effortnya nggak segede identitasnya. Udah saya emang nggak punya apa-apa tuh. Sekolah juga cuma sampai SMEA, SMA, SMK. Anak-anak saya gitu. Enggak, teman-teman. Identitas yang kita punya selama ini, itu tuh adalah identitas yang perlu kita sadari. Lantas, kita tambahkan action lebih kepadanya. Gitu ya. Malu berbicara di rapat. Kenapa? Karena saya orang introvert. Karena saya apa? Keluar dari situ. Effortnya dibesarkan. Fokus sama proses. Makanya kalau di buku, di high class response tuh kalau lagi signing off ya, kalau lagi penandatanganan, saya tuh selalu bilang, setia sama proses dan hargai setiap progres. Supaya apa? Supaya kemudian minder ini makin lama makin bisa kita kikis, insya Allah. Guys, enggan ganti pekerjaan, enggan memulai usaha, atau malah yang ada di sekeliling, sekarang sesuatu yang terjadi pada dirinya disebabkan oleh orang-orang sekelilingnya. Saya kayak gini karena suami saya kayak gini karena atasan saya soal kerja, saya kayak gini karena istri saya kayak gini karena anak-anak saya tuh nggak bisa lepas banget perhatian dari saya, nggak bisa lepas sedikit pun ya dari saya. Teman-teman hati-hati, itu namanya external locus of control atau kendali dirinya eksternal. Kita jadinya ngerasa ibu yang tidak berdaya, saya jadinya kita ngerasa jadinya suami yang tidak berdaya. Kalau ada dukungan kita jalan, kalau nggak ada dukungan kayaknya maju mundur. Teman-teman, artinya kita fokus terhadap kendali eksternal dan kita kayaknya ngerasa nggak punya lagi kekuatan untuk bisa mengubah sesuatu. Masya Allah. Ini ada Bu Khadijah. Apakah Bu Khadijah Malaysia ini? Kelihatan. Oke. Waduh, izin Kang Reza minta tolong share. Siap. Oke. So, teman-teman semuanya, ini hubungannya nih. Dan gimana menyehatkannya? Ini tuh cara menyehatkannya nanti ya. Nanti akan kita bahas. Ini mah cuma sekilas aja. Teman-teman semuanya, mindset yang membantu kayak gimana? Miliki mindset yang kita itu memiliki responsibility. Fokus terhadap apa yang bisa dikontrol dan ngambilnya langkah-langkah yang kecil. Insya Allah.
Teman-teman iri sama rezeki orang lain, susah untuk ngasih, ya, atau enggan untuk collabs, untuk kolaborasi. Ah, sahabat-sahabat semuanya, ini tentang apa nih? Jiwa-jiwa yang kayak begini tuh kenapa ya? Kok ada ya? Teman-teman iri aja ngeliat dan males kolaborasi, semuanya tuh berasa sendiri gitu. Hmm, jiwa yang kayak gini muncul karena kita ada persepsi di dalam benak kita, belief di dalam benak kita. Sahabat-sahabat semuanya, belief tentang apa? Tentang scarcity. Jadi kayaknya hidup itu kayak kue gitu. Kalau bagian sini setengahnya, kita berarti tinggal nyisa setengahnya. Hidup nggak kayak gitu, teman-teman semuanya. Hidup itu kuenya banyak, kuenya besar, unlimited, ya. Tapi karena kita punya kekurangan, punya persepsi, punya mental scarcity. Kalau saya ngelihat orang lain ada di titik itu, berarti saya kayaknya udah nggak ada lagi di kesempatan. Enggak, kita bisa lebih. Asal kita mau lebih memperbanyak effort kita dibanding identitas yang kita kasih sama diri sendiri. Lah kita aja nggak pernah ngasih identitas sama diri sendiri, ya. So, teman-teman semuanya, gimana nih cara ngatasin mindset yang kayak gini? Ya, tuh, kue terbatas sehingga harus berebut. Padahal kuenya luas banget. Teman-teman, mindset yang membantu adalah abundance mindset. Hari-hari ini tuh, ini hari ketiga saya latihan abundance, ya. Hari ketiga saya latihan berkelimpahan. Teman-teman yang pengen ikutan, di mana ya? Nggak pernah saya sharingkan. Tapi 3 hari ini saya lagi ngelatih abundance. Setiap saya ngelihat orang-orang lagi posting, saya bilang, Masya Allah, tabarakallah, segala sesuatu terjadi dengan indah pada waktunya. I am on the way. Saya lagi menuju ke arah sana juga. Gitu, sehingga sahabat-sahabat semuanya, kita tuh nggak khawatir tentang kolaborasi. Kita nggak khawatir untuk ngasih. Kita nggak khawatir untuk memberi. Kenapa? Karena kita yakin segala sesuatunya terbuka dari seluruh penjuru. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang mau ikutan berinfak pagi hari ini untuk Masjid Ecopreneur, untuk keberlanjutan pembelajaran kita di Meaningful Ways, silahkan Anda berinfak ya. Ada tuh kan ya biasanya di running text ya. Teman-teman semuanya silahkan Anda berinfak, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena infak itu akan membuka pintu rezeki, sodako akan membuka pintu rezeki yang sangat luas. Ngasihnya dikit aja, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau punya banyak, silahkan kasih banyak. Kalau punyanya sedikit, jangan sampai kemudian merasa terhimpit, kita sampai nggak ngasih. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu dengan keikhlasan yang besar, latihan yang luar biasa, membuka rezeki yang lebih besar. Itu namanya abundance, ya. Mindset yang berkelimpahan. Berkelimpahan hanya dari Allah, bukan datang dari orang-orang yang membeli produk kita, bukan datang dari orang-orang yang membeli jasa kita. Enggak. Rezeki datangnya dari Allah. Orang-orang itu digerakkan oleh Allah untuk dekat ke kita. Jangan salah ya. Teman-teman, ngulang-ngulang skenario buruk sampai sulit tidur dan susah memutuskan. Jadinya overthinking. Oh, ini mah Kak Khadijah. Kak Khadijah ini, Kak Khadijah Meaningful Ways. Kirain Kak Bu Khadijah. Bunda Khadijah, Kang Reza yang dari Malaysia. Teman-teman semuanya, ini tentang apa? Ini tentang overthinking, teman-teman. Ini tentang overthinking, tentang kecemasan yang berlebihan. Ya, cemas apakah boleh? Boleh, karena Allah sisipkan cemas itu untuk apa? Untuk kemudian kita jadi punya persiapan. Tapi kalau kepala kita ngulang skenario yang paling mengerikan, yang paling buruk, katastrofik gitu ya, disebutnya, sahabat-sahabat semuanya, ini jadi kecemasan yang luar biasa. Hubungannya dengan mindset, catastrophizing. Catastrophize, membesar-besarkan kemungkinan buruk dan kemudian nggak mengontrol ilusi kita.
Gimana ya kalau suami nanti direbut sama yang udah juga yang cantik suaminya masih bisa selingkuh, gimana dengan aku? Gimana itu? Teman-teman, realistic optimism. Tidak ada pasangan yang bisa lebih relevan dibanding aku. Kenapa? Karena sebelum pasanganku butuh, aku udah memberikan. Pun kalau ada sesuatu, misalkan kita tidak bisa mensupport banyak, di-accept. Ya, teman-teman lalu serahkan hasilnya kepada siapa? Serahkan hasilnya kepada proses. Siapa yang akan memproses? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mekanismenya, sing percaya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kenapa kemudian kecemasan ini datang? Karena kita belum melakukan yang terbaik. Karena kita menunda-nunda. Benar banget, yang nomor 7 ini keluar karena yang nomor 1 sering menunda-nunda. Ya, teman-teman mengorbankan tidur, mengorbankan olahraga, atau quality time demi kerja yang terus-menerus. Ini tentang apa? Ini tentang kurang kebiasaan, kebiasaan kurang untuk merawat diri. Karena sibuk itu jadi jauh lebih cakep, sibuk itu jadi jauh lebih keren, dan tidak pantas untuk istirahat. Hubungan dengan mindsetnya apa? Productivity at all cost. Atau kita ngasih identitas kepada diri saya hanya akan berguna jika produktif. Produktif ketika apa? Ketika ngasilin cuan. Ya. Ketika nengok orang tua nggak produktif, kenapa nggak ngasilin cuan? Na'udzubillahimindzalik. Ketika ngobrol sama anak nggak produktif, kenapa nggak ngasilin cuan? Hey, tunggu sebentar, teman-teman semuanya. Apa salahnya dengan ngobrol dengan anak? Apa hebatnya ngobrol dengan anak? Apa luar biasanya seorang ayah yang mengantar anaknya untuk bukan sekolah, tapi les, kursus, ketemu sama teman-temannya. Itu tuh keren banget. Itu adalah momen-momen yang sangat produktif. Momen-momen yang sangat menunjang produktivitas. Ini slide dibuat tadi malam jam 10, setengah 11 sama saya. Kenapa? Karena sebelumnya ada pekerjaan di siang hari dan malamnya saya ngantar anak saya untuk kemudian les renang. Tahu nggak teman-teman kursus renang? Ketika dia renang, dia bilang kayak gini, karena dia sorenya ikutan les, malamnya kursus gitu ya, renang. Terus kemudian dia bilang, tadinya aku udah mau udahan tuh, udah capek banget. Tapi nggak tahu kenapa di titik pas aku lelah-lelahnya, tiba-tiba aku menemukan titik kenikmatannya. Kelas 6 SD ngomong kayak gitu coba. Itu siapa yang menggerakkan mulut anak kelas 6 SD? Kayak lagi nasehatin ayahnya yang lagi capek. Kayak nasehatin emaknya yang udah lemes banget seharian ngurusin rumah tangga. Pas ketika aku lelah-lelahnya, aku menemukan titik sampai aku tuh jadi nikmat. Gerakan tuh jadi nggak kerasa. 2 jam di air itu 1,5 jam lah ya, karena sholat dulu. 1,5 jam, 1 jam 45 menit itu di air itu sampai nggak kerasa, dan sampai akhirnya jam 8 bisa menyelesaikan semuanya. Produktif apa produktif banget tuh dapat nasihat langsung dari anak. Masya Allah. Kita berpikir produktivitas itu harus berbanding lurus dengan uang. Produktivitas itu harus berbanding lurus dengan kemajuan bisnis. Produktivitas itu harus berbanding lurus dengan pemenuhan KPI. Nggak kayak gitu juga, Keles. Santai we. Ya, teman-teman semuanya, perlu ada paradigma yang kita ubah tentang produktivitas. Teman-teman, apa mindset yang kemudian bisa mensupport supaya kita nggak terus-terusan ngorbanin tidur? Teman-teman semuanya, sustainable self mindset. Produktivitas jangka panjang bergantung pada kebugaran fisik dan kebugaran mental. Jadi produktivitas itu nggak cuman hari ini aja. Produktivitas juga harus tetap bisa berlangsung 10-20 tahun ke depan. Kalau kita nggak membangun hubungan yang baik sekarang, maka kita nggak punya investasi yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Bisnis mungkin maju, tapi keluarganya kering. Bisnis mungkin ngasilin cuan, tapi anaknya nggak mau ngakuin ayahnya. Nauzubillahimindzalik. Bisnis barangkali, pekerjaan barangkali luar biasa,
tapi kita, respect anak kita terhadap orang tuanya kurang. Gitu teman-teman semuanya. So, kalau kita lihat semua hal yang sering banget tadi dialamin, itu tuh kemudian berhubungan sama mindset. Dan penting banget kemudian untuk kita jagain mindset kita supaya nggak awur-awuran. Teman-teman semuanya, kata WHO, depresi jadi gini, kesehatan mental global itu turun. WHO melaporkan depresi penyebab utama disabilitas. Disabilitas itu bukan lumpuh, teman-teman semuanya, secara fisik. Disabilitas itu artinya disability. Ada ability, ada kemampuan yang jadi cenderung menurun ketika kita menghadapi kehidupan. Setuju apa setuju banget? Depresi ya menjadi penyebab utama orang-orang untuk ngadepin kehidupan. Yang harusnya kehidupan bisa dihadapi dengan tangguh, dengan utuh, sekarang mah kehidupan dihadapinya dengan gampang ke distract. Gampang banget, lebih enak nonton drakor atau dracin dibanding ngadepin angka-angka yang disajikan sebagai fakta dari bisnis kita. Kenapa? Depresi yang udah-udah juga nggak berhasil. Sekarang kenapa harus dipikirin-pikirin amat? Di kalangan muslim nih teman-teman, stigma terhadap masalah kesehatan mental, stigma itu gini, stigma ini pikiran buruk. Ini tuh pikiran buruk, persepsi buruk. Orang yang punya kesehatan mental berarti sakit jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan mental, stres, baby blues, dianggapnya tidak bersyukur. Butuh rukiah, benar kalau rukiahnya yang dibutuhkan. Cuma ini kayaknya kemasukan jin nih, kayak gitu tuh. Stigma terhadap masalah kesehatan mental dan keterbatasan akses terhadap kesehatan mental membuat gangguan mental jadi jauh lebih berat. Teman-teman, yuk kita bersyukur dulu pagi hari ini Allah izinkan kita kumpul di sini. Akses teman-teman semuanya Allah mudahkan lewat titik balik, lewat meaningful ways, lewat masjid ekopreneur dan lain-lain. Kenapa? Karena orang-orang yang lagi stres, lagi sedih, terus nggak tahu apa ya, ini teh sedih tanpa alasan. Tapi kalau mau curhat, disangkanya aku tuh nanti jadi kurang bersyukur. Aku tuh disangkanya kufur nikmat. Udah kayak gitu dia nggak punya teman, udah kayak gitu dia nggak punya channel untuk datang ke psikolog, untuk datang ke psikiater, ke konselor. Itu tuh membuat gangguan mental jadi jauh lebih berat, guys. Setuju apa setuju banget? Hey, contoh. Nih contoh. Ada ibu muda ngalamin depresi pasca melahirkan, tapi takut dicap nggak taat, takut dicap nggak kurang bersyukur, sehingga dia milih diam, diam aja. Tanpa bantuan, dia mengalami penurunan fungsi. Ini yang namanya disfungsi, ya, yang mempengaruhi anak dan rumah tangganya. Halo, pernah terjadi? Atau pernah ngeliat nggak kejadian ini? Hmm, iya benar, Kak Umiati. Masya Allah. Oke. Orang lebih nyaman ngobrol sama AI, katanya lebih respon without judgment. Kumatakan, teman-teman semuanya, ngobrol sama AI apakah bagus? Bagus-bagus aja. Sepanjang kemudian kita tahu bahwa AI itu nggak punya emosi. Dan orang-orang perlu mengeluarkan emosinya. Jadi ngobrol sama manusia itu juga penting. Ya, so sahabat-sahabat semuanya, ngobrol sama manusia juga penting. Ngobrol sama AI itu luar biasa loh. Istri saya suka banget tuh ngomong sama AI, guys. Kenapa? Beneran, non-judgmental human being. Kita nggak bisa langsung nyari komunitas yang nggak ngejudge. Setidaknya kita buat diri kita teh tidak judgment, tidak judging ke orang lain. Gitu. Kita nggak bisa, oh ini orang semuanya ngejudge. Semua orang punya persepsi. Kita ngejudge orang, ngejudge juga, kita udah ngejudge tuh ya. Kita nganggap orang lain, ini mah judging. Kita juga udah judging kayak gitu ya. Teman-teman, oke. Sip. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita
ulik ya. Bismillah. Dan selanjutnya, tunggu. Ini masih, Kang Reza ini apakah masih sharing? Hilang ya sharing screen-nya Iya, ya. stop share, Kang. Alright, Bismillah. Oke, teman-teman semuanya kita lihat lagi. Remaja cemas berprestasi. Mereka yang remaja ada yang cemas. Kenapa? Teman-teman semuanya prestasinya nggak bagus-bagus amat. Di sekolah, dia kemudian nggak ada channel untuk cerita, nggak ada layanan yang sensitif. Sampai kemudian prestasinya naik apa turun? Mungkin turun. Hubungan sosialnya gimana? Makin tertutup. Teman-teman semuanya, dia tuh cemas di dalam masa remaja, itu tuh ada momennya, ada waktunya, khawatir dia tidak diterima oleh lingkungannya, ada. Tapi terus orang tuanya bilang, kamu teh gimana sih? Coba tuh ngobrol, ya tuh meni maluan, kamu teh meni pemalu-pemalu banget. Digituin makin takut dia bercerita. Sudahlah dia tidak punya tempat cerita di sekolahnya, dia juga di rumahnya nggak mau cerita sama ibu bapaknya. Selesai. Selesai itu apaan? Lihat prestasi akademiknya makin turun. Hubungan sosialnya makin kemudian hilang. Pulang sekolah ngerem aja di kamar. Guys, seantik-antiknya cerita anak kita, senakal-nakalnya mereka, seunik-uniknya anak kita, jadikan rumah jadi tempat paling safe, rumah tempat paling aman untuk kemudian dia menceritakan kenakalannya, kekonyolannya, kekurangan dirinya. Jangan diketawain kecuali dianya lagi pengen humor, dianya lagi pengen cerita. Jangan dianggap enteng juga, cuma kayak gitu, kamu masa nggak bisa? Teman-teman semuanya, kenapa ngejagain mindset penting? Karena yang tadi tuh, WHO bilang depresi itu menyebabkan disfungsi, terus lagi stigma kepada kesehatan mental, dan akses kepada layanan, itu membuat makin lama makin berat. Makanya ada meaningful ways, ngajarin bagaimana kemudian hidup kita jadi jauh lebih meaningful, itu tuh amazing. Jadi apa tuh definisi mindset? Ini siapa nih Kang Hari? Oh, ini siapa namanya Kang Reza? Kolonel Sanders ya? Bukan, ini bukan Kolonel Sanders. Ini namanya Aaron ya, Om Aaron ini. Oke, teman-teman semuanya, mindset itu apa sih jadinya? Kenapa itu penting? Mindset itu adalah keyakinan dasar seseorang tentang sifat, kemampuan, dan bakatnya. Ya, kata Carol Dweck. Carol Dweck ini yang nulis fixed mindset dan growth mindset. Teman-teman kalau mau ngelihat bahasan saya dalam banget tentang fixed dan growth mindset, itu ada di Meaningful Ways sebelumnya. Nanti cari di YouTube-nya Meaningful Ways ya. Teman-teman semuanya diceritakan di sini. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, diceritakan sama Carol Dweck ini, mindset itu apa? Mindset itu adalah keyakinan yang sangat mendasar kepada seorang tentang sifatnya, tentang kemampuannya, dan tentang bakatnya. Dan keyakinan dia tentang dirinya secara utuh membentuk seseorang, membentuk cara seseorang merespons. Merespons apa? Merespons kejadian-kejadian yang ada di dalam dirinya, merespons tantangan, merespons kegagalan, dan merespons usaha belajar. Sehingga si mindset ini berpengaruh banget kepada kita gimana nilai diri kita. Gimana kita menilai diri kita, gimana motivasi, dan bagaimana tindakan-tindakan kita keseharian. Gitu kata Carol Dweck. Kata gurunya Carol Dweck namanya Aaron T. Beck. Dalam kerangka terapi kognitif, ini Bapak terapi kognitif, pola pikir atau mindset ini tuh dilihat sebagai skema atau keyakinan dasar atau disebutnya core belief. Ini core belief ini bahasa yang lagi hype sekarang. Kan Hari boleh tolong mengisi tentang core belief? Ya, core belief itu apa? Mindset. Kenapa? Karena dia mempengaruhi bagaimana kita menerjemahkan pengalaman. Bagaimana kita kemudian mengenali emosi dan perilaku kita. Mindset kita itu, teman-teman semuanya, membuat diri kita jadi bisa nyalahin orang kiri kanan kita. Aku nih kayak begini karena dulu orang tuaku salah pengasuhan.
Aku tuh kayak begini karena aku tuh disakiti oleh perkataan ibuku. Aku tuh kayak gini karena suamiku dulu itu ketika awal kelahiran anak pertama cuek banget sehingga aku baby blues sendirian. Interpretasi pengalaman, penerjemahan pengalaman. Ada pengalaman yang diingat tuh pengalaman yang sedih terus. Sampai kayaknya hidupnya nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena banyak sedihnya. Itu tuh adalah keyakinan dasar atau core belief yang nempel sama kita. Sehingga si skema mindset ini udah kayak lensa yang menafsirkan situasi dan memicu respons emosional dan tingkah laku tertentu. Jadi kalau definisi mindsetnya kayak begini, mindset itu penting banget untuk kita bisa perbaiki. Ada tiga mindset yang tiga racun pikiran. Pertama adalah fixed mindset. Saya nggak bisa berubah. Yang kedua adalah victim mindset. Ini semuanya karena salah orang lain, karena sistem. Yang ketiga adalah scarcity mindset. Nggak ada yang cukup. Ya, semuanya kurang. Semuanya kurang. Suami melakukan apa kurang. Istri melakukan apa kayaknya nggak sempurna. Anak-anak kayaknya ada yang kurang. Terus aja. Dan insya Allah setiap racun ini punya solusi Islami dan bukti-bukti psikologis terhadap solusi tadi. Tunggu sebentar. Ini teh kita sampai sini ada manfaatnya nggak ya? Jangan saya ngecoblak sendiri nih, udah mau 1 jam nih cerita sendiri. Ada manfaatnya nggak teman-teman semuanya kita ngobrolin ini? Belum nyampe ke how to-nya loh. Alhamdulillah, 729. Nyari ibu-ibu sefrekuensi saya mah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makasih Kang, ini relate dengan keadaan saya yang diamanahi mengalami kendala secara psikis. Serasa ditunjukkan Allah. Sing sabar melihat slide demi slide-nya ya kakak. Masya Allah. Hati-hati sama ya, karena seringnya mendukung pendapat pikiran kita. Padahal itu belum tentu benar. Benar banget Kak Hen. Oke, mohon maaf. Izin leave. Iya Kang Dahlan. Oke, nah ya ngobrol isinya positif-positif. Tapi kalau nggak kenalin waktu jadi terlena. Mending curhat jam tengah malam di atas sajadah. Bener banget. Kak Yesi. Oke, Bismillah ya. Daging banget ini, Masya Allah. Pencerahan di pagi hari. Allah sudah memberikan pencerahan di pagi hari. Makin indah aja ini perjalanan ya. Teman-teman semuanya kita lanjutkan. Oh ternyata kalau saya ngelihat chat, langsung hilang itu si sharingnya. Teman-teman semuanya mindset sehat. Ini prinsip inti untuk kita punya mindset yang sehat. Teman-teman, miliki growth mindset. Sekaligus juga tawakal. Growth mindset itu apa? Growth mindset itu tadi core belief bahwa segala sesuatu bisa berubah. Ya, segala sesuatu bisa bertumbuh dan bertambah. Segala sesuatu juga bisa berkurang dan juga bisa hilang. Ya, growth mindset itu nggak selalu positif, nggak selalu naik, 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 nggak. Bisa juga berkurang, 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 hilang. Berkurang keburukannya, bertambah kebaikannya. Ya, usaha yang maksimal, tapi sekaligus juga pasrah sama Allah. Teman-teman semuanya responsibility mindset, ambil peran, bukan kemudian menyalahkan. Kalau yang fixed mindset, obatnya growth mindset sekaligus tawakal. Yang kemudian nyalahin orang, responsibility mindset. Ngambil peran, bukan menyalahkan, dan berhusnudzon sama Allah. Scarcity mindset, yang tadi kan mindset yang sehat ya. Scarcity mindset, intinya apa? Abundance. Yakin rezeki milik Allah, tapi sekaligus tetap berikhtiar. Tetap berikhtiar. 2025 saya sering cerita, saya punya mindset yang kemudian salah disadari di akhir tahun 2025. Setahun saya punya mindset itu. Apa? Wah, ini training bakalan turun. Kenapa? Karena Pak Presiden melarang kita untuk training-training kementerian, training-training BUMN, training-training dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan itu ngunci saya, teman-teman. Karena ini jadi core belief, ingat ya, yang kemudian membuat respons kita secara emosional itu tuh kayak gimana terhadap kejadian. Dan ini bisa menyebabkan disfungsi. Aduh, ngeri banget. So, teman-teman semuanya, kayak gimana tuh supaya saya punya mindset yang sehat? Teman-teman, oke.
Ini ada model PERMA. Model PERMA itu apa? Model PERMA itu adalah model yang diajarkan oleh positive psychology, ya. Plus juga model yang Islami yang sudah diajarkan oleh kita karena ternyata Rasulullah itu sudah mengajarkan PERMA ini 1400 tahun yang lalu. PERMA itu singkatan dari P-nya itu adalah emosi positif, ya. E-nya adalah engagement, positif, positivity itu P-nya, ya, syukur dan optimisme. E-nya khusyuk dalam ibadah dan bekerja. Engagement itu artinya kita terlibat di dalam sebuah hal yang lagi kita kerjakan dengan khusyuk, dengan totalitas, engage banget, terlibat banget, tapi tidak melekat. Terlibat di dalam pekerjaan, tapi tidak lekat dengan hasilnya. Hasilnya gimana Allah aja. Tapi kita menikmati banget pekerjaan kita. Saya menikmati banget ngebuat slide dari malam jam setengah 11 sampai jam 12 kurang. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Anda. Kayak gitu. Alhamdulillah karena lagi ikutan 3 AM-nya Teh Resti, jam 3, setengah 4 udah bangun tuh. Teman-teman semuanya setengah 4 udah bangun, sempat dulu untuk kemudian akhir sholat malam, kemudian ke masjid, kemudian ketemu. Banget rasanya. Itu tuh engage. Teman-teman semuanya, engagement ini terhadap sebuah pekerjaan tidak kemudian melupakan relationship. Masih tetap ke masjid. Ya, nggak banyak salaman sama banyak orang, karena kalau nungguin zikir setengah enamnya nanti tak khawatir kelewat. Atau salaman sama yang kiri, sama yang kanan, Pak, duluan ya. Relationship-nya tetap kejaga. Bisa nganterin anak dulu, bisa ngobrol dulu sama istri. Kenapa kerjain slide-nya jadi malam? Karena sebelum-sebelumnya buat keluarga dulu. Relationship-nya tetap dijaga. M-nya apa? Meaning. Mampu memaknai sesuatu dengan pemaknaan yang paling tinggi. Terus accomplishment. Accomplishment itu apa? Capaian bermakna. Alhamdulillah hari ini bisa masak sayur buat anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya nggak beli makanan fast food mulu. Bisa buat sayur. Mudah-mudahan sayurnya jadi menambah gizi buat mereka. Itu accomplishment. Capaian yang kecil-kecil tapi kita nikmati. Alhamdulillah bisa selesai ngebangun satu materi. Alhamdulillah bisa ngecek keuangan. Alhamdulillah bisa nulis perencanaan di bulan Februari. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya itu namanya perma. Ya, yakinkan kita punya positive emotions, terus kita terlibat di dalam pekerjaan dan kegiatan kita apapun itu. Kalau lagi kumpul keluarga terlibat di dalamnya, engage banget. Kalau em, lagi rapat sama warga, rapat yang benar. Kalau lagi main-main, main-main dihabisin. Kalau lagi ngedengerin klien total. Engage. Sahabat-sahabat semuanya, Anda engage sama materi ini, Anda nyatet, Anda lihat, Anda dalamin, Anda check and recheck. Engagement itu contohnya kayak gimana lagi ya dalam perma model ini. Itu model yang kemudian melihat psikologi dari sisi positif. Gimana cara menumbuhkan cinta, bagaimana cara menumbuhkan positif mindset demi jiwa yang kuat. Itu perma banget nih judul materi kali ini. Kita nggak lagi nelaah kenapa banyak orang yang stres diakibatkan oleh apa. Enggak. Kita lagi nelaah kenapa stres itu muncul dan bagaimana supaya stres itu kemudian berganti jadi keberkahan. Terus ditambah lagi yang Islamiknya apa? TSS. Takwa, sabar, syukur, tawakal. Ya, TSS. Takwa, syukur, sabar, tawakal. Beres itu sama yang itu. Sahabat-sahabat semuanya, ini kita lihat. Sebentar ya, hilangin coret-coretannya gimana. Ya udah nggak apa-apa, ada oret-oretan dikit ya teman-teman. Cek, 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 1, 2, 3. Suara saya masih oke, masih kedengeran, aman? Aman ya? Masih semangat teman-teman semuanya? Aman, oke. Masya Allah. Oke. Nih,
Kasiska nanti dijawabnya dengan perma ya, satu-satu dijawabnya dengan perma. Kasiska nggak buat pertanyaan. Positive emotion, terus lagi engagement, terus lagi relationship-nya dijaga, nanti sedikit demi sedikit kemudian akan membawa diri kita makin lama makin baik. Oke, kita lanjutkan. Sahabat-sahabat semuanya, ada riset yang bercerita kayak gini. Karyawan dengan growth mindset 7 kali lebih mungkin bertahan di perusahaan selama perubahan. Ini risetnya 2020. Teman-teman semuanya, program pembinaan mindset di perusahaan Islamic Finance menunjukkan peningkatan kesejahteraan karyawan 20% naik. Studi internal di 2021. Doakan ya, hari ini HCR. Kang Reza hari ini bertugas nggak ya? Hari ini HCR lagi pegang di BSI nih 3 batch teman-teman semuanya untuk apa? Pembinaan mindset. Insya Allah. So, guys, kita lanjut lagi. Teman-teman semuanya, ada kutipan dari ahli. Ada Martin Seligman dan dari Asia White. Dia bilang kayak gini, Dr. Asia White. Teman-teman, well-being is more than the absence of illness. Nanti kita bahas ya. Well-being itu jiwa yang sejahtera jauh lebih dari sekedar nggak ada stres, nggak ada kesakitan. Nggak. Teman-teman semuanya, Dr. Aisyah bilang, praktek-praktek spiritual kayak sholat, zakat, puasa, itu tuh amplifying positive psychology intervention. Ada positive psychology intervensi, misalkan counseling, terus lagi ada teknik-teknik hipnoterapi dan lain sebagainya. Diperkuat teman-teman semuanya sama sholat, sama puasa, sama zakat, sodako, infak, sama senyum, sama duha yang termaknai dengan baik. Spiritual practices amplifying positive psychology intervention. Small consistent habit, beat occasional heroic. Kebiasaan kecil itu tuh selalu mengalahkan heroic occasional. Mengalahkan hal-hal hebat yang cuma dibuat cuma sekali aja. Habis itu nggak lagi. Kita lihat ya. Ini namanya Martin Seligman. Martin bukan anaknya Pak Habibie, Pak Ilham Habibie. Enggak ya, meskipun mirip. Teman-teman semuanya, apa sih maksudnya well-being is more than the absence of illness? Di, di, di. Nah, nggak sakit, absence of illness, nggak depresi. Sejahtera itu artinya apa? Punya semangat hidup. Punya semangat hidup itu bukan cuman tidak depresi. Enggak. Punya semangat hidup itu lebih dari sekedar tidak depresi. Teman-teman semuanya, tidak sakit, saya mah nggak cemasan. Kurang. Ya, alhamdulillah kalau nggak cemasan, tapi kita juga punya rasa percaya diri yang tinggi. Tidak stres, punya ketenangan batin artinya. Tidak kesepian, punya hubungan sosial yang bermakna. Tidak putus asa, artinya apa? Punya harapan dan optimisme. Di dalam konteks Islam, teman-teman, ini sangat sejalan dengan Seligman. Islam nggak hanya melarang yang buruk, tapi memerintahkan yang baik. Ini beautiful nih kita, teman-teman. Maka kalau teman-teman sekarang lagi membutuhkan akses kepada psikolog, kepada psikiater, sadari, ngobrol sama mereka. Ya, mereka orang-orang yang paham. Tapi jangan lupa, semua solusinya sudah Allah kasih lewat diri kita. Islam itu udah indah banget. Teman-teman, Islam tuh bukan cuma bilang, jangan berbuat maksiat. Enggak. Islam tuh bilang, lakukan juga amal soleh, lakukan perbuatan baik, banyaklah bersabar, dihebatin syukurnya. Keren apa keren banget. Contoh dalam ibadah, teman-teman semuanya, sholat itu, kalau perintah sholat, bukan cuma, jangan tinggalkan sholat ya, tapi sholatlah dengan khusyuk. Contohnya. Puasa bukan cuma sekedar nahan dari makan dan minum, tapi puasa itu untuk mendapatkan ketakwaan. Zakat bukan cuma membayar kewajiban, tapi membersihkan harta dan jiwa. Indah banget. Ini maksudnya, well-being is more than the absence of illness. Bukan cuma jangan tinggalin sholat ya, tapi kalau kamu sholat, kamu perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Bukan
tahan dari tahan dari lapar dan dahaga ya. Enggak, teman-teman semuanya, tapi dapatkan takwa sebagai hadiah dari Allah dari orang-orang yang berpuasa. Zakat bukan cuma ngebayar kewajiban, tapi zakat itu adalah untuk membersihkan hati. Teman-teman, sebentar, sekedap ya. Saya harus cek dulu nih antar jemput aman dulu sebentar. Sebentar ya Kang Reza. Eh, Aman, Kang, aman. Oke, so sahabat-sahabat semuanya, nextnya. Toolkitnya dalam daily routines untuk kita punya mindset yang sehat supaya jiwa yang kuat. Misalkan, pagi diniatkan. Pagi ini, hari ini, saya mau begini, 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 begini. 2 rakaat sunnah, ya. Duha, afirmasi secara Islam. Afirmasi itu kayak gini, guys. Bukan, wahai alam semesta, berikan yang terbaik eh, dengan vibes yang terbaik. Enggak, ngomongnya jangan sama alam semesta. Alam semesta itu adalah cara Allah ngobrol sama kita. Itu tuh Allah yang memberikan hujan, daun berguguran, kenapa kemudian ada cobaan, longsor, dan lain sebagainya. Kan lagi pengen ngobrol sama kita. Afirmasinya, afirmasi Islam. Jangan dikit-dikit universe, dikit-dikit universe. Universe itu adalah cara Allah ngobrol sama kita. Makanya ada universe. Teman-teman semuanya, ya Allah, ngobrol sama Allah. Afirmasi Islami. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini saya mau A, saya mau B, saya mau C. Nggak ada kekuatan yang bisa aku lakukan kecuali kekuatan yang kau titipkan kepada aku. Siang, jeda zikir 5 menit. Aduh, teman-teman semuanya. Jeda zikir 5 menit. Kita sholat 5 menit. Zikir lebih dari 5 menit. Tapi apakah kita terkoneksi? Apakah perma kita jalan? Ya, perma itu tadi apa? Positif, feeling, engage, khusyuk, ya, relationship. Permaknya tadi M, A-nya accomplishment, ya. M-nya apa ya? Aku lupa. M-nya apa? Ada yang ingat? Coba balik lagi. M. Set. Asik, cakep. Teman-teman semuanya kasih meaning. Terima kasih ya. Kasih meaning, kasih meaning. Hmm. Datang telat, nggak apa-apa. Ini udah ngebentuk relationship yang Masya Allah. Telat, khusyuk di waktu tersisa, khusyuk di waktu nanti ngulang, itu Masya Allah banget. E-nya adalah engage. Malam 15 menit muhasabah, jurnal syukur, 3 hal, doa sebelum tidur. Teman-teman semuanya, nah ini nih, ini sebagai penutup ya, udah 1 jam lebih. Guys, lakukan cognitive reframing Islami itu kayak gini. Ada yang namanya catch, ini beberapa waktu yang lalu kalau di titik balik, kalau nggak di meaningful ways pernah dibahas. Ada catch, ada check, ada change. 3 cek. Ini terapi. Terapi untuk kita kemudian bisa jadi jauh lebih optimis tiap harinya. Catch tuh kayak gini. Aduh, buat sayur gagal hari ini. Emang aku tuh tidak berbakat untuk masak. Teman-teman semuanya, pikiran-pikiran yang kayak gitu, kalau kemudian berlalu dan berulang-ulang, artinya kita memproyeksikan, kita kemudian lagi mengulang-ulang skenario terburuk. Aku emang nggak cocok. Teman-teman, catch, rek, ambil. Tunggu sebentar. Barusan aku ngomong apa ya sama diri? Aku nggak cocok. Tunggu. Dicek and recheck. Pernah nggak ya berhasil masak sesuatu? Oh pernah. Masak A, masak B, nyobain makanan A, memasak makanan B, pernah tuh sukses. Sahabat-sahabat semuanya dicek, berarti aku tuh nggak selalu gagal. Ada juga suksesnya.
cek lagi. Gagalnya berapa kali, suksesnya berapa kali. Oh, gagalnya 50%, tapi suksesnya juga 50%. Change. Berarti aku layak untuk mencoba hal-hal baru selama aku mau. Selesai. Sahabat-sahabat semuanya, itu yang namanya identifikasi pikiran negatif. Tanyain buktinya, ubah dengan perspektif hikmah dan tawakal. Ya Allah, ini teh untuk ikhtiar memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Supaya tumbuh kembang mereka jadi bagus. Karena kalau nge-GoFood terus, aduh, nyebutin iklan, nyebutin merek. Karena kalau ngegojekin terus, Gojek juga sama ya. Karena kalau misalkan pesan dari luar, kita nggak bisa jaga ini seperti apa kesehatannya. Itu change. Itu namanya reframing Islam. Saya gagal di dalam mendelivery sebuah training. Wah, emang kayaknya aku mah nggak cocok untuk segmen ini. Tunggu sebentar. Ngomong apa tadi? Saya nggak cocok untuk segmen ini. Segmen tertentu. Dicek. Iya gitu. Pernah berapa kali gagal? Apakah semuanya kemudian jadi anti sama dengan apa yang anti terhadap apa yang barusan disampaikan? Atau jangan-jangan saya cuma terfokus kepada beberapa refleksi orang aja yang saya bisa lihat secara indrawi, terus melihat mukanya, kayak itu juga nggak gitu-gitu amat ya, teman-teman semuanya. Saya gagal. Tunggu sebentar. Catch, cek, kegagalannya berapa banyak? Gagalnya di mana aja? Change. Oh, saya tergantung banget. Saya tuh menggantungkan diri sama diri sendiri. Saya nggak melibatkan Allah di dalam training saya. Sehingga saya tuh ngerasa bisa ngebolak-balikin hati yang ngedengernya. Aduh, auzubillahi min dzalik ya Allah. Saya ngerasa semua pertanyaan bisa dijawab lewat mulut saya, padahal mah mulut saya digerakin sama Allah. Catch, check, change. Apa teman-teman? Catch, check, change. Itu aja dulu untuk kemudian dilatihkan setiap hari kalau kita lagi ingat. Tapi jangan kurang dari 5 kali seminggu. Ya, kenapa? Karena pikiran kita tuh setiap hari hadirnya puluhan ribu nih mikirnya. Bisa jadi pikiran ini adalah pikiran yang memberdayakan, bisa jadi pikirannya pikiran yang kemudian membuat tidak berdaya. So, kalau kita bisa melatih latihan harian ini, mudah-mudahan kedepannya jadi makin lama makin baik. Aku tuh disakiti, aku tuh dikhianati. Tunggu sebentar. Aku dikhianati itu karena dia benar-benar berkhianat, atau jangan-jangan ada kontribusi aku sampai kemudian dia jadi punya peluang untuk berkhianat. Oh, ternyata aku tuh percaya anting. Oh, ternyata aku tuh terlalu memberikan kepercayaan yang lebih kepada dia dan tidak mengecek. Aku tidak membuat pagar-pagar, aku tidak membuat pagar tuh batasan-batasan, boundaries yang sehat. Oh, ternyata Allah yang lagi pengen ngasih tahu untuk kedepannya aku supaya lebih berhati-hati. Teman-teman, selamat berlatih ya. Catch, check, change. Oke. Okay. So, teman-teman semuanya cari komunitas, cari kepemimpinan ya. Masih panjang ini teman-teman semuanya, tapi at the end of our session saya ngajakin teman-teman semuanya untuk hadir di event ini. Kalau selama ini kita online, dan nanti hari Sabtu insya Allah kita akan offline 2 minggu lagi dari jam 7 sampai jam 1 siang di auditorium FEM IPB di Bogor, dan ini bebas memberikan infak yang terbaik, tidak 900.000, tidak 1 juta. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa nanti ketika offline dan kita bisa saling perma di sana ya, perma banget. Positif, engage, buat relationship, punya meaning yang luar biasa, dan kemudian punya achievement yang amazing dengan tawakal, dengan takwa, dengan sabar, dan syukur yang lebih dalam. Jazakallah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Kang Ari. Ya Allah ya Rob, seru Sama-sama. banget pagi hari ini. Atur nuhun, Kang. Mengingatkanku. Brother. Banyak banget nih yang kena. Jelem. Yang Insya kayak Allah. gini tuh bermanfaat nggak, Kang Reza?
Itu dia. Nanti Bapak Ibu yang jawab. Bapak Ibu Saya bermanfaat tuh apa bermanfaat banget? Coba. saya tuh khawatir karena ini meaningful ways, kemudian em, barangkali teman-teman dapatnya kajian yang pengen banyak ayatnya, pengen banyak hadisnya, sementara tadi nggak keluar ayat satupun, nggak keluar hadis satupun, terus kemudian cuma gini doang ya di luar ekspektasi. Mohon dimaafkan lahir batin ya teman-teman. Oh, enggak tuh, Kang Hari. Masya Allah. Tetap Dan ya, Kang Hari. semuanya dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah. Insya Allah. Stay humble banget emang nih akangku yang satu ini. Masya Allah. Hatur nuhun, Kang Hari. Bertugas nggak hari ini Kang Reza? Kenapa, Kang? Oh, Bertugas? hari ini lagi teman-teman yang lain dulu, Kang. Oke, Mm-mm. siap, Ya, siap. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain. Boleh lah, Kang. Asik. Masuk Pak Eko. Jadi nateh, jadi natehnya smooth Iya, banget. Kang Ari izin sebelum kita lanjutkan nih, teman-teman ada mau menampilkan satu video dulu. mangga. Mungkin boleh langsung ditampilkan aja, Kakak Admin. Ya, insya Allah bersama Kang Hari dan juga Babe Jamil di tanggal 14 Februari ya, insya Allah. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau gabung join cukup dengan infak terbaik. Bahkan tadi kalau saya cek linknya ada pilihan free juga kok. Kalau memang saat ini kondisinya sangat tidak memungkinkan ya, silahkan kirimkan doa-doa terbaiknya dan hadiri kelasnya dan jangan lupa dibagikan, disiarkan gitu ya. Daftar sekarang juga biar terdata gitu ya berapa yang hadir nanti, biar panitia bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik insya Allah. Langsung aja klik link pendaftarannya, ketemu dengan Kang Hari dan Babe Jamil di Sabtu 14 Februari 2026, tentu saja Lead with Heart. Seni memimpin bisnis agar dicintai tim dan diberkahi Tuhan. Insya Allah. Gitu ya, silakan Bapak Ibu. Jabodetabek, Jabodetabek dan sekitarnya yang di Karawang masih dekat lah. Ayo yang di Karawang yuk. Ke sana rombongan ke Bogor. Bismillah ya. Oke, Kang Arik masih punya waktu? Kalau masih punya waktu, mungkin kita pengen dengar dulu nih diskusi dari teman-teman. Oke, Satu atau dua. baik. Tapi tidak lama-lama nggak apa-apa ya. Oke, siap. Mungkin satu Oke, orang aja. Apa-apa nih. siap. Oke, Bu Eva nih dari tadi sudah resen. Silakan Bu Apa, Eva. Mangga? Ada larang. Bu Eva belum terdengar suaranya, mohon maaf. Sepertinya mic-nya belum terkoneksi. Tes masih belum ada. Bu Eva izin, biar kita optimal waktunya, saya pindah dulu ke Pak Heri Agus ya, Mojokerto. Silakan Pak Heri. Nanti kalau udah bisa tinggal di resen lagi aja Bu Eva. Pak Heri Agus, permintaan mute-nya di yes dulu, diterima dulu. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Nah, Ah, oke, silakan. udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Heri. Tadi maaf ini, saya off cam soalnya sambil setrika gitu, jadi malu dilihat orang. Masya Allah, makasih Ustadz Baik, sudah ikut. baik. Terima Hmm, kasih atas waktunya ya Kang Heri. Kemudian iya, Ustadz. pertanyaan saya gini, apakah karakter seseorang itu dipengaruhi oleh mindset? Nah, kalau karakter itu dipengaruhi mindset, berarti karakter seseorang bisa dirubah ya.
Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Siap, baik. Makasih. Tadi tuh namanya Pak Hering ya? Ya, Ya, Pak Her, jadi beberapa waktu yang lalu kita ngebahas tentang growth mindset dan fixed mindset. Salah satunya pertanyaannya persis banget seperti Pak Her, yang kita angkat jadi satu materi panjang gitu. Pertanyaannya adalah, dia mah udah kayak begitu karakternya, udah nggak bisa diubah, kayaknya udah kayak gitu, udah susah. Nah, kemudian apakah kemudian mindset itu berbanding lurus atau berkaitan banget sama karakter? Pertama banget, Pak Her, karakter itu adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita, dan kemudian apakah itu jadi tidak bisa diubah? Sangat masih bisa diubah banget. Karena melekatnya dia kepada diri kita hasil dari pembiasaan, hasil dari lingkungan, hasil dari figur otoritas yang menanamkannya kepada kita. Apakah masih bisa diubah? Masih bisa diubah. Apalagi kalau ada kegiatan kejadian-kejadian yang sensasional, heroik banget atau menyakitkan banget gitu ya yang terjadi sama dia. Karakter yang asalnya dibilang sama orang nih, orang itu udah nggak ada harapan, kerjaannya cuma main game terus, udah dikuliahin tinggi-tinggi, nggak bisa ngapa-ngapain, selalu berpangku tangan sama orang tuanya, mentang-mentang orang tuanya mampu. Saya punya teman kayak gitu tuh Pak Het. Ini cerita real banget. Kerjaannya main game, orang tuanya kebetulan mampu, jadinya dia cuma gini doang sama orang tuanya. Terus kemudian orang tuanya tuh punya cara yang aneh, ya Allah ya Rabbana. Jangan diikutin teman-teman. Apa? Udah nikahin aja lah. Dinikahin dengan kondisi kayak begitu. Tapi tentu saja orang tuanya udah ngelihat potensi anaknya kayak gimana. Dinikahkan, selama pernikahannya, perubahannya nggak signifikan-signifikan amat. Apa adalah perubahan jadi jauh lebih perhatian. Kemudian nggak terus-terusan jor-joran main gamenya. Apa yang kemudian terjadi ketika lahir anak pertama? Wah, itu kayaknya sensasional banget buat dia. Menjadi orang tua yang selama ini dia menjadi anak. Sensasional banget. Itu tuh momen yang mengubah kehidupan yang luar biasa. Akhirnya dia mencoba bisnis. Sedikit demi sedikit, gagalnya banyak, tapi terus melangkah, 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 dan sekarang dia jadi pebisnis. Dan saya tahu banget orang tersebut bisnisnya awalnya seperti apa, kemudian sekarang dia beralih menjadi bisnis yang kayak gimana. Beralihnya luar biasa banget. Padahal dia lama banget, ini saya sebutin ya bisnisnya, lama banget dia di bisnis insurance. Dia sebagai agent dan sampai top agent dia. Teman-teman semuanya, sekarang dia hijrah bisnisnya, jadi ngebuat, apa namanya, makanan ringan. Ya, saya bawa tuh makanan ringannya ke Mekah, bubuk nori, teman-teman semuanya. Di bubuk norinya nggak gede-gede, bubuk norinya kecil-kecil dibuatnya, 1.000 rupiahan, satu plastik kecilnya, tapi disebarkannya ke seluruh SD, nggak se-Jawa Barat, baru cuman se-Bandung dan sekitarnya. Dan sekarang omsetnya ngeri, ngeri banget. Masya Allah. Artinya apa? Karakter yang kata orang dibilang nggak bisa berubah, ternyata bisa berubah. Apakah ada hubungannya dengan mindset? Ada, karena mindset ini adalah sekumpulan core belief. Sekumpulan belief-belief yang core of the core, yang terpenting banget, yang mengakar di dalam diri kita. Beliefnya jadi berubah karena titik dia asalnya jadi anak yang selalu meminta kepada orang tua, kemudian jadi orang tua yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Kenapa saya bilang jangan diikutin? Karena nauzubillahi min dzalik, ini bisa beda orang, beda gaya, beda orang jangan disamain gayanya. Bisa jadi gaya yang sama, udahlah nikahin aja lah nanti juga sadar. Belum tentu kayak begitu kalau misalkan kitanya tidak mempersiapkan anak itu. Ya. Ini mah orang tuanya yang bilang udah nikahin aja lah. Kita udah kuliahin, kita udah kasih kursus, kita udah kasih les, kita udah bina dia, kita udah ngobrol. Tapi ini anak kayaknya lagi doyan banget sama dirinya sendiri. Maka perlu dibuat gebrakan supaya dia mikir bahwa hidup tentang tidak dirinya sendiri. Teman-teman semuanya, itu contoh yang menjawab dari pertanyaan, apakah karakter masih bisa diubah? Masih. Tapi membangun karakter yang baru itu seperti membangun jalur sungai yang baru.
Membangun jalur sungai yang baru itu kedalamannya harus kita lihat secara dalam dan dikeruknya harus dari dalam. Nggak cuma tinggal ngebelokin ceklek gitu, enggak. Terus alurnya jadi berubah, enggak. Harus dalam dulu, harus sabar karena ini ngobrolin tentang arus dalam, ngobrolin tentang akar. Dan husnudzon sama Allah bahwa yang mengubahnya itu segala sesuatunya bukan kita. Jadi kita nggak lelah ketika kita kemudian berpikir saya bisa nih mengubahnya. Enggak. Kita iringi model tadi yang Martin Seligman dengan takwa. Artinya apa? Kita bertauhid kepada Allah, hanya Allah yang bisa membolak-balik hati. Lantas kemudian kita tawakal kepada Allah setelah kita ikhtiar, kita banyakin sabarnya, kita perbesar syukurnya. Gitu Mas Her. Oh, ada yang relate ya? Masya Allah. Masya Allah. Pak Her, aman. Kang Hari, matur Yes, nuhun. sama-sama. Masya Nih, seneng ya belajar sama Kang Hari itu runut gitu. Pertanyaan juga dijawab sistematis banget. Kirain itu bakal cukup di situ, tapi selalu ditutup dengan ber apa tadi berbaik sangka kepada Allah katanya. Tauhidnya tuh tetap kenceng, masya Allah. Tawakal. Aduh indah banget. Kang Ari atur nuhun pisan pagi hari ini. Ya, brotherku. Bapak, Bu Eva masih mencoba. Apakah bisa Bu? Terkendala tadi? Belum bisa ya sepertinya ya. Ya, Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Cek, cek, Coba cek, di cek. connect audionya. Iya belum ada nih kayaknya sepertinya Belum Kang Ari. ada. Oke. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini, Kang Ari. Masya Allah, tabarakallah, nuhun, 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 nuhun. Bahagia banget ketemu sama Kang Reza. Ketemu, ketemu sama teman-teman, ya. Iya, Insya dan boleh diberikan satu meaningful statement sebagai penutup kita pagi hari ini. Oh, statementnya dari saya ya. Saya nungguin, Iya ya, ya. dong, iya dong, iya dong. Saya lagi baca itu, lagi baca komen-komen. Baik, sahabat-sahabat semuanya, mindset itu penting untuk membangun jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat diawali dari mana? Diawali dari ngobrol sama diri sendiri. Diawali dari ngobrol sama Allah. Diawali dari ngelihat ke atas. Jangan cuma ngelihat ke bawah doang. Ngelihat ke atas tuh kayak gini. Ngelihat ke atas langit. Terus ya Allah, langitmu sangat luas banget. Masih bisa ngelihat, masih bisa menghirup, masih bisa merasakan. Ya, ini merasakan. Ya. Masih bisa mendengar. Panca indera masih normal semuanya. Cari satu hal yang sangat menenangkan diri kita. Ya Rob, hidupku teh belum sempurna. Tapi dah ini teh jangan-jangan karena aku belum sempurna menjalankan tugas-tugas yang engkau titipkan kepada aku untuk jadi misi hidupku. Maka izinkan aku hari ini menyempurnakan tugas dari engkau. Gitu, being the employee of Allah. Jadilah pekerja-pekerjanya, karyawan-karyawannya Allah, sehingga kita juga pertolongannya bukan dari manusia doang, bukan dari atasan kita doang, bukan dari keluarga supportnya, tapi supportnya dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Begitu, Kang Reza, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Makasih. Allah. Siap, siap, Kang Hari. Masya Allah. Hatur nuhun sekali lagi sudah bersama Meaningful Ways pagi hari ini. Gimana Bapak Ibu? Boleh dong ditulis sekali lagi dengan satu dua kata. Apa perasaan yang paling menggambarkan setelah dapat materi Kang Hari pagi hari ini? Syukron Itu ada pisan. yang plong-plong, kenapa ya? Ada yang meledak katanya. Duer. Dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar, terbuka pikiran, daging banget. Masya Allah, tabarakallah. Daging, mood booster pagi hari ini. Meaningful, happy. Alhamdulillah ya, semuanya dari Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, jangan lupa untuk terus follow-follow akun sosial media meaningfulways.media di Instagram. Bagi yang mau rekamannya juga silakan langsung ke YouTube-nya aja. Ada di Meaningful Ways ya. Jangan lupa, nah itu di kolom chat ada tuh Instagram, YouTube, TikTok bahkan. Jangan lupa subscribe, like, share. Itulah pokoknya Maya. Ya. Akhir kata untuk menambah keberkahan pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas, selamat hari Rabu, selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Hari. Silahkan Bapak Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kaleni, Kak Yuli, Kak Sinta, Kak Eda. Sami-sami. Kamu tanggal 14 nanti insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Insya Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Izin pamit ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I find